wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kembali kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari yang berbahagia ini atas izin rahmat serta hidayah yang pasti Allah istiqomahkan untuk kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju rumah Allah ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mohonkan kepada Allah semoga ibadah yang kita lakukan ini dicatat adanya oleh Allah di sisinya amal soleh bagi kita masing-masing. Amin ya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berdoa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat kita disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Amin. Amin. Bapak Ibu hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu. Seharusnya yang menghentikan kajian wirid Jumat kita adalah Bapak Ustadz Emrah Ridho MA, karena beliau berhalangan diganti muridnya, digantikan sama muridnya, ganti muridnya digantikan oleh muridnya. Mudah-mudahan nanti Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami seperti di awal dulu kami sampaikan, kalau seandainya ada yang betul, ambillah Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya nanti ada yang salah, tolong sampaikan ke kami kembali, insyaallah kami akan koreksi kembali. Baik Bapak Ibu. Ya. Ini sehat Bapak Ibu saudara. Alhamdulillah. Ibu aja gak apa-apa enggak ada. Pak Dili sehat. Alhamdulillah Pak Ustaz. Berkat doa Pak Ustaz. Baik Bapak Ibu, kami mengulang sedikit tentang toharoh yang beberapa bulan telah kami sampaikan, yaitu tentang cara mengasuh Ibu. Masih teringat Bapak Ibu? Tidak ada yang pernah. Saya aku. Nah, jadi masih teringat Bapak Ibu cara bertayamum? Iya Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan Bapak Haji kemarin. Nah, apa sampai bertanya? Bisa kita bertayamum di sini? Bisa. Ada pendapat? Ada, boleh Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu hanya Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama kita itu ketika di atas pesawat, jadi diambil saja debu di pesawat itu, ya, debu. Kemudian cara kemarin anggota tayamum dua, satu muka, kedua tangan, itu saja Bapak Ibu. Nah, dia Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu debu bersudah. Jadi kemarin Bapak Ibu ada yang bertanya, apakah debunya itu harus kita cari yang kering, nampak misalnya kering. Contoh ya Bapak Ibu, ini kering. Kalau begitu ketika hujan itu payah mencari debu. Kehujan atau bodoh? Ya benar sudah. Nah, jadi Bapak Ibu, menurut ulama kita, debu itu bisa kita buat sendiri ya Bapak Ibu. Bisa kita buat. Bagaimana cara membuat debu itu? Bapak Ibu ambil
jatuh atau cangkul atau apa semacam penggali, gali ke tanah. Gali ke tanah, kemudian bersihkan. Kira-kira sudah bersih tanah itu di dalam. Ambil, kemudian lilit tanah. Setelah itu jemur. Bisa apa itu? Ambil, digiling, macam seperti tepung halus jadi giling apa itu? Jadi jemur. Setelah dijemur, ambil tapis di mana boleh? Air itu, tinggalkan aja. Ya, boleh. Tidak masalah. Jadi sebelum kami lanjutkan apa ibu? Ada nggak bapak ibu bertanya tentang tayamum itu? Caranya kemarin sudah kami sampaikan. Tayamum itu lawat dulu karena darurat ada iya kan. Ya, tayamum itu bapak ibu adalah pengganti air bila tidak ada. Tapi kalau tidak ada air, ada boleh tayamum. Kalau ada air lebih utama. Itu di pesawat ada mobil. Ya. Ada apa ibu tanya? Boleh sudah sebelum kami lanjutkan. Jadi Nah, baik Bapak Ibu, ada tentang tayamum. Saya bilang lagi Bapak Ibu, caranya kemarin dua tepuk debu, kemudian ingat buka sampai ke satu. Lalu tepuk sekali tangan satu. Ingat Bapak Ibu, yang di sini tak boleh kena. Nah, itu sekali. Baik, setelah itu selesai. Ada tanya dulu. Nah, jadi kalau tidak ada, kami lanjutkan Bapak Ibu ya. Yaitu ada pembahasan dalam fikih itu namanya wudu, seperti yang disampaikan oleh Ustaz kita kemarin, Ustaz Ternalis. Beliau sudah panjang lebar menjelaskan. Kami mungkin hanya sedikit mengapa hanya Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah jemaah salat maghrib rahimahullah. Berwudu itu Bapak Ibu ada dinamakan rukun. Rukun itu bila kita tinggalkan maka tak sah ibadah itu. Sama dengan ikut sembahyang. Kalau ibu sudah baca Al-Fatihah, batal sembahyang. Batal apa itu? Begitu juga dengan wudu. Wudu itu ada rukunnya. Rukun itu artinya yang wajib kita kerjakan. Tak boleh kita tinggalkan apa itu. Tak boleh. Apa saja rukun wudu itu? Yang pertama rukun wudu itu Bapak Ibu adalah niat. Niat. Ini dalam fikih Bapak Ibu. Niat. Pendapat ulama tentang niat ada dua. Pertama dijaharkan. Yang kedua cukup dibaca dalam hati. Nanti dua kategori ya Bapak Ibu, boleh keduanya. Kalau mau kita jaharkan boleh. Kalau kita mau sirkan boleh. Boleh Bapak Ibu. Kemudian apakah ada dalam hadis disebutkan nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala? Ada apa? Tidak ada dalam hadis. Itu hanya adalah yang dibuat oleh ahli fikih saja Bapak Ibu. Itu apa gunanya? Memudahkan kita dalam melakukan suatu ibadah. Bismillah sah Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Tapi bagaimana ahli fikih itu, ulama-ulama kita terdahulu membuat suatu bacaan memudahkan kita dalam beribadah, melakukan suatu ibadah. Sengaja aku berwudu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masalah niat itu Bapak Ibu ada dua pendapat. Pendapat pertama boleh dibaca secara jelas jahar. Yang kedua boleh secara dibaca sir di dalam hati. Boleh silakan. Maka
dua pendapat ini boleh kita pakai dalam berwudu. Yang pertama niat. Kemudian setelah niat, yaitu membasuh muka. Jadi kemarin sudah disebutkan bagaimana cara membasuh muka itu, Bapak Ibu. Sampai saat kita kemarin, alhamdulillah beliau sudah mempraktikkan cara membasuh muka itu. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga ada namanya rukun wudu itu setelah muka membasuh tangan sampai siku. Bapak Ibu, cara mudah kita membasuh tangan dari ujung tangan sampai siku itu, cara mudah mengingat siku itu lama kita seperti ini katanya. Maka yang siku bawa dulu itu dulu. Nah terus basah dulu dari tangan awak sampai siku. Gampang Bapak Ibu. Nah, kalau melihat ujung siku langsung seperti itu. Apa langsung itu ya, kemana tuh? Niat basuh muka, tangan sampai siku. Kemudian yang keempat baru membasuh sebahagian rambut di kepala. Ada yang tidak basuh pada Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu, di sini terdapat ada beberapa pendapat ya Bapak Ibu tentang membasuh sebahagian rambut itu. Nah, kami Bapak Ibu mohon maaf, yang kami sampaikan ini bukanlah ilmu kami hanya menyampaikan, menyambung lidah ulama kita menyampaikan ini Bapak Ibu, risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam membasuh rambut ini Bapak Ibu, dalam fikih mazhab Imam As-Syafi'i, pertama Bapak Ibu, membasuh rambut itu ia betul-betul yang dekat dengan kepala. Makanya membasuh rambut yang di kepala, membasuh rambut yang di kepala. Kenapa? Karena ada ibu sebagian nanti rambutnya panjang, apa-apa juga panjang rambutnya, nanti diambil dikeluarkan sendiri Bapak. Ya bisa dikeluarkan. Atau lagi-lagi panjang rambutnya sampai sini, sampai sini. Dalam fikih mazhab Imam As-Syafi'i, 3 helai itu sudah mencukupi rukun dalam fikih mazhab Imam As-Syafi'i. Boleh apa itu? 3 helai saja. Apakah dari ujung ke pangkal? Oh, tidak juga seperti itu, Bapak. Kalau dari ujung ke pangkal itu payah mencari rambut kecuali dari ujung ke pangkal pas Bapak. Cukup ambil air itu, kemudian usapkan ke rambut kita di kepala. Apa itu kalau seandainya kalau Bapak Ibu pakai jilbab, tidak perlu buka aja baru. Nanya saya kata mereka saya cari aja. Bismillah. Haruskah 3 kali? Tidak. Yang rukun hanya sekali, 3 kali sunnah. Nah, jadi dia Bapak. Dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, membasuh rambut itu yang di kepala. Nah, itu Bapak. Dalam fikih mazhab Imam Syafi'i kami jelaskan apa Ibu? Ada 2 cara membasuh rambut itu yang berada di kepala. Pertama, dalam fikih mazhab Imam Syafi'i itu diusap saja seperti ini. Kalau yang kedua, apa Ibu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu seperti ini. Diambil air kemari ke belakang, kamu tarik ke muka, kemudian langsung ke telinga. Itu dosa yang kedua. Megangnya Bapak, ambil air, kemudian dibasuhkan dari muka Bapak, tarik ke belakang, kemudian tarik ke telinga. Itu cara. Boleh kedua cara. Membasuh sebagian rambut sekalian telinga, boleh? Boleh langsung ya. Boleh seperti itu dalam fikih. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, yang kelima yaitu adalah membasuh kaki hingga mata kaki. Itu yang sampaikan kemarin Bapak Ibu. Kaki itu memang mau dibasuh Bapak Ibu. Itu yang banyak terjadi di kalangan anak-anak awal Bapak Ibu. Mungkin kalau alhamdulillah, mungkin
bisa membasuhnya secara sempurna. Tapi anak-anak awal, karena Bapak Ibu perkara berwudu aku bukanlah perkara sepele. Kalau wudu tak sah, sholat tak sah. Jadi Bapak Ibu yang punya cucu dan punya anak, misalnya yang umurnya masih Bapak Ibu dan yang masih anak-anak, ajarkanlah mereka cara berwudu yang benar. Karena kami Bapak Ibu banyak kami temui, ya. Anak-anak itu paham dia, makasih kami itu Bapak Ibu tahu ya berwudu sadarlah. Ditanya cik tahu nggak Bapak Ibu? Tetapi mempraktekkan wudu yang betul itu tidak mampu. Dan Bapak Ibu jangan andalkan saja guru di sekolah. Dan Bapak Ibu jangan andalkan saja guru mengaji di Tebeki. Kalau Bapak Ibu andalkan saja guru mengaji di Tebeki, guru di sekolah, Bapak Ibu, maka boleh jadi wudu yang dilakukan itu tidak sempurna. Seperti membasuh kaki tadi Bapak Ibu, membasuh kaki dari ujung kaki hingga mata kaki yang dipraktekkan oleh Ustaz kemarin. Anak-anak kita Bapak Ibu masih banyak yang berwudunya, cara berwudunya tidak benar. Bahkan kami pernah menemui sudah dia Bapak Ibu, ini contoh orang sudah dia berwudu, kemudian kebelet dia pipis, sudah pipis dia tak cebok dia langsung saja berwudu sholat dia berbayang. Itu bukan guru mengaji saya, guru sekolah salah, semuanya kita salah. Perhatikan dengan benar Bapak Ibu. Langsung saja dia ke tempat tempat sholat. Yang sering kami luar biasa, yang sering menegur anak-anak mengaji gitu di salah satu itu jasa Pak Mam. Kami sering melihat. Ayat jalan sampai mati dan dengan jangan serana kaki itu katanya Bapak Ibu. Apa cara buat aja? Iya Bapak Ibu. Karena penting sekali itu Bapak Ibu. Masalah berwudu ini memang mudah, perkara mudah. Kalau kita hafal 5 menit hafal kita berwudu, kita hafal. Tapi bagaimana dengan anak kita? Kami melihat realitanya seperti itu ya. Kadang-kadang orang tua kurangnya memperhatikan anak dalam berwudu itu. Kalau dia basuh muka hanya sekedar muka saja yang dibasuh seperti itu. Kalau basuh tangan hanya ujung tangan saja. Kadang air yang keluar di keran itu kita ada contoh di keran itu. Tangan dimasukkan tangan dikut-ikut sudah nanti bu. Atau kecil. Padahal batasnya sampai siku. Apalagi kaki ya bu, seperti yang sampaikan oleh Ustaz kemarin. Kemudian menendang bolanya 1, 2, 3, 1, 2, 3 selesai. Kemudian di mana kancang yang baik bu. Kalau apa-apa mungkin apa yang kalau dilakukan itu bisa jadi 2 mungkin. Pertama tidak mau mengamalkan ilmu, yang kedua mungkin tidak mengetahui. Tapi anak-anak awal Bapak Ibu, ya Allah, memang generasi kini itu tantang awal luar biasa. Kalau ibu bisa pulang ibu uang dari masjid itu, cipu jadi doa nak ada cucu anak kasih dulu nak, cipu doa macam itu. Dipacunya dari niat. Sampai ke penutup doa berwudu atau apa itu cahaya. Meskipun doa penutup doa setelah berwudu itu sunnah, tapi pahalanya luar biasa. Lihat, jangan biarkan guru mengaji saja, jangan biarkan di sekolah saja Bapak Ibu. Itu. Bapak Ibu dan kaki. Yang terakhir Bapak Ibu ada namanya tertib. Tertib itu adalah yang dahulu didahulukan. Iya Bapak Ibu, tertib itu yang dahulu didahulukan. Contoh, niat adalah rukun pertama. Tidak boleh rukun pertama ini kita rubah menjadi rukun yang ke-6. Contoh selesai Bapak Ibu, selesai baru apa nih? Niat pertama. Bahkan ulama kita menjelaskan Bapak Ibu tentang ketertib ini. Ketika kita membasuh muka kita itu,
yang rukunnya apa itu? Langsung niat. Bagaimana niat? Boleh. Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari faqul lillahi ta'ala. Boleh. Atau bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dalam hati aja bismillah. Boleh, sedangkan. Boleh. Itu yang dinamakan tertib yang dahulu didahulukan. Macam seperti kita antri. Misalnya kita antri nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 kita antri. Boleh kita motong-motong. Nah, dalam berwudu juga seperti itu, Ibu. Tidak boleh motong-motong. Nomor 1 dijadikan nomor 3 dijadikan nomor 4, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita melanggar tertib itu, maka wudunya batal. Batal. Ulang lagi dari awal. Itu baik-baik. Baru ada yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu mengenai tentang perkara berwudu. Kemarin sudah alhamdulillah sekali ya Bapak Ibu kita rangkap dulu sebenarnya itu luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Karena jarang orang membahas tentang itu Bapak Ibu, jarang sekali. Karena para mubalik itu membahasnya umum saja Pak. Nah, tapi bagaimana tentang beribadah itu sahnya suatu ibadah itu jarang membahas, jarang sekali membahas. Baik Bapak Ibu adanya Allah Subhanahu Wa Taala itulah tentang rukun wudu. Lalu bagaimana dengan yang lain? Basuh sebab telinga, berkumur-kumur, memasukkan ke dalam hidung, itu semuanya sunnah. Sunnah itu bila ditinggalkan kita merugi, bila dikerjakan kita berpahala. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang kan kita pernah mendengar seperti ini Bapak Ibu. Bila ditinggalkan tidak apa-apa, bila dikerjakan berpahala. Sunnah itu definisinya bukan seperti itu Bapak Ibu. Bila ditinggalkan awak merugi, bila dikerajun awak dapat pahala. Nah, dia Bapak Ibu. Makanya sunnah-sunnah dalam berwudu itu kita kerjakan. Karena pahalanya besar sekali. Mencuci tangan, memasukkan air ke dalam mulut, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung. Itu memasukkan air ke dalam hidung itu apa Ibu luar biasa besar manfaatnya. Bahkan ada penelitian dokter Bapak Ibu bisa melepaskan sumbatan pembuluh darah dari otak ketika masuk ke air hidung. Tapi penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dia biasa, tidak usah dipasuh, dicubu-cubu sedikit. Ya pasuh. Soalnya penting sekali. Kalau kita tidak terbiasa, penting Bapak Ibu. Macam kecil orang Minang macam tercakut ke Pak Rasul tercakut begitu. Tapi kalau orang terbiasa, tidak ada. Jadi yang bilang seperti ini bisa. Kalau kapan perlu, kalau kita sudah terbiasa, jangan keluarkan di hidung. Mana keluarkan di mulut? Gitu saja. Tapi Bapak Ibu jangan lakukan ini satu kali coba nanti. Oh, biar Bapak Ibu kamu rasionya tidak tanggung Bapak Ibu. Beda Bapak Ibu kan. Nah, jadi perlahan-perlahan coba seperti itu. Kami dulu Bapak Ibu memang ada terasa perih. Tapi kalau sudah kita terbiasa melakukan hal itu, tak penting. Salah satu awak jarang kena ingus. Nah, kalau Ibu acuk kena ingus, acuk pula praktekkan itu. Atau bisa contoh Bapak Ibu contoh ini contoh Bapak Ibu. Awak sering sakit kepala Bapak Ibu. Sakit kepala. Cukup, tapi jangan sekali cukup Bapak Ibu. Lahan-lahan dulu, cepat ya benar Bapak Ibu. Bapak Ibu malah Bapak Ibu kan Bapak Ibu rasanya. Baik Bapak Ibu. Itulah tentang sunnah-sunnah wajib kita amalkan. Kemudian yang lebih penting Bapak Ibu, yang tidak kalah penting dari rukun wudu itu yang jarang orang bahas adalah yang membatalkan wudu. Nah, yang membatalkan wudu. Di lain dari yang kami sebutkan nanti Bapak Ibu ya, dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, wudu tidak batal. Apa saja yang membatalkan wudu? Yang membatalkan wudu itu pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Ini kalimat apa ya Bu ya? Keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu dari lubang kubur dan dubur. Ya, keluarnya sesuatu dari dua jalan,
yaitu dari lubang kubur dan dubur, maka wudunya batal. Meskipun Bapak Ibu maaf sih yang kedua di duburnya kok amin sedih toh. Tetap batal. Batal. Emas itu najis. Ini contoh, ini ulama kita, kami menyampaikan ini ya Bapak Ibu, bukan perkataan kami, ulama kita yang menyampaikan seperti itu, kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, najis. Apa saja yang keluar dari situ, najis. Buang air kecil, najis. Buang air besar, najis, membatalkan wudu. Buang angin, membatalkan wudu. Apa saja? Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu, kalimatnya seluruh yang keluar dari dua jalan, yaitu lubang kubur dan dubur, apa saja yang keluar dari situ, maka kalau dia berwudu batal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ada dalam Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah yaitu hilang akal. Nah, hilang akal itu banyak Bapak Ibu, banyak pembaca ini. Ini hilang akal ini kalimat globalnya, kalimat umumnya. Hilang akal itu contohnya Bapak pingsan, ayan. Kalau ayan itu bahasa awalnya apa? Dia sawan, dia sawan. Pingsan, ayan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu koma. Nah, koma di buku Ibu, koma di rumah sakit. Koma di buku lain, koma di rumah sakit. Nah, koma di rumah sakit itu batal wudu. Megang ya, pingsan, ayan, koma, gila, itu kan hilangkan Ibu. Gila. Meskipun gilanya sebentar, misal wudunya Ibu, gila sebentar. Taruhlah kilonya Beko agak 5 menit, itu paling capek, atau setengah jam gitu. Nah, sedang berwudu batal ya Beko. Nah, kemudian tidur. Tidur batal lah Beko. Di sini ada dua pendapat ulama tentang tidur ini ya Beko. Nah, tentang tidur sini ada pendapat dua ulama. Yang kami ambil pendapat dalam fikih mazhab Imam Syafi'i ya Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan ulama kita. Kalau tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur dalam keadaan telentang telungkup, berbaring ke belakang, samping kanan ke samping kiri. Tapi dalam keadaan duduk Bapak Ibu, contoh kita sedang duduk, tapi duduknya itu Bapak Ibu memang betul duduk, tidak lepas dari duduknya itu. Dan lepas dia duduk, contoh bahan cari. Yang deko salah duduk deko, salah pun duduk dari kursi kau baik pak. Saya duduk tekan kantor mana pun deko. Tekan kantor atau apa nak? Contoh, contoh begitu. Apakah batal wudu dia tidak? Duduk berkaruh apa tadi? Sampai lepas sampai berkaruh. Iya. Duduk atau berkaruh? Iya, enggak batal. Boleh dilihat aslinya dari kitab. Itu dalam fikih mazhab Imam Syafi'i tak perlu diulang. Tapi kalau sudah sampai menyungkur dia duduk seperti ini, menyungkur kemari, menyungkur kesungkur baca bahasa Arab. Tersungkur. Tersungkur, itu lah bukan. Betul, langsung betul. Apa bedanya? Bedanya, begini ya Pak Ibu. Contoh apa Ibu? Aku sampai kini ya Pak Ibu memikir pacar, apa tidak batal menurut mazhab Imam Syafi'i? Duduk atau ketika dalam tidak batal. Kamu sampai kita pikir dulu. Ternyata kami gali terus ternyata. Contoh apa ini? Contoh apa Ibu? Mata itu pengikat semua lubang. Ya nak Ibu? Iya nak? Iya nak? Contoh. Kalau orang takalo apa Ibu? Takalo nanti takalo tidur. Kalau tekan tidur apa Ibu? Kalau orang lalu tekan tidur,
Jadi matur pengikir. Jadi menurut lama kita, bila kita duduk seperti macam seperti ini, terakur seperti ini, meskipun karo Bapak Ibu, duduk seperti ini. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau ketika ibu normal normal Bapak Ibu yang duduk Ibu, takkan itu ibu bangkit depan ibu sebelah. Ini mau maksa kalian ini misalnya itu dekat apa? Atau digeserkan seketela. Hah? Nah jalin di supir ketika jam duduk atau lalu. Itu benda. Nanti ibaratnya betul kan? Ini atau lalu. Itu bagus sekali sampai. Kita harus sembuh kayaknya nanti. Kalau ini itu batu. Itu Bapak Ibu. Itulah pendapat fikih itu Bapak Ibu. Jadi fikih itu kan artinya pemahaman Bapak Ibu. Kita pulang newak, dia makan bulenda aja. Kalau ragu cat diulang. Jadi Bapak Ibu adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kami lama melihat contoh yang disampaikan Bu Yahya. Banyak mencari tentang fikih, bahkan mencari tentang ada kan buku fikih itu Bapak Ibu. Buku fikih itu mencari bahkan tidak bahkan dulu. Lalu itu jadi contoh kan beliau. Jadi ada dua pendapat yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan batal karena dia telah masuk hilang akal seperti yang sampai Pak Haji tadi. Ini supir hilang itu tadi mulai. Ini tentu mau terapel dari rumah. Ini supir mengkuat. Yang penumpang bawa belakang. Kita kantor kamar ke orang bila lalu. Jadi kita berpendapat seperti itu. Jadi artinya boleh kita mengambil selagi ada dua pendapat dalam hal fikih itu baru boleh kita mengambil salah satu. Contoh Pak Ibu yang menganggap kantor itu, contoh buku itu lalu itu, contoh hari Jumat, waktu itu kita kantor sambil karena Pak Ibu. Misalnya awak barang dapat itu batal, dia pertahankan keyakinan itu. Tidak boleh ambil keyakinan yang kedua. Soalnya Pak Ibu, kalau dalam ibadah itu memang harus kita ambil satu contoh lah Pak Ibu, seperti ini. Dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan laki-laki dan perempuan batal lah Pak Ibu. Batal. Tapi Maliki bersyahwat baru batal Bapak Ibu. Kalau tidak bersyahwat Ibu, Bapak Ibu tidak akan batal. Meskipun sama istri, tidak akan batal. Begitu Bapak Ibu. Tidak akan pernah batal. Jadi tidur yang membatalkan itu dua pendapat. Pendapat pertama adalah kalau yang tidurlah hilang akalnya, berarti batal, ulang balik. Pendapat yang kedua, kalau masih keadaan duduknya tidak sampai tersungkur tadi, tidak tersungkur loh Bapak Ibu, memang tersungkur loh, maka duduknya boleh tidak diulang. Itu yang kedua. Baik Bapak Ibu, itu tentang hilang akal. Kemudian yang ketiga yaitu tersentuhnya kemaluan anak Adam. Ini khusus anak Adam ya Bapak Ibu. Tersentuhnya kemaluan anak Adam dengan telapak tangan. Inilah apa Ibu? Kalau kami mengajarkan di anak-anak seperti awak, kami buat begitu. Tersentuhnya kemaluan anak Adam dengan telapak tangan. Itu telapak tangan apa Ibu? Atau perut jari jemari. Nah, meskipun kemaluan sendiri, kemaluan belakang dan di belakang di muka motor atau yang dukung dan kubur lah itu apa ya? Contoh apa Ibu? Bapak Ibu sedang berwudu, kemudian menggaris-garis tergaris di belakang di telapak tangan. Sedang berwudu apa-apa menggaris-garis muka, tapi tidak ada apa ya? Tersentuhnya kemaluan anak Adam dengan telapak tangan atau perut jari jemari tanpa alas. Kalau alas, tidak batal. Tidak batal. Kalau dia beralas, tidak batal. Tapi kalau tidak beralas, makanya batal dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Jadi apa itu? Ada ulama kita yang luar biasa sekali mau praktekkan apa itu? Ini yang praktekkannya. Apa mereka praktekkan? Contoh, ada cucu bapak ibu laki-laki atau anak ibu laki-laki. Ibu sedang berubah ya Bapak Ibu. Kemudian baca rohnya supaya di awak tak batal wudhu awak. Beko awak padian anak atau pipis surang contoh umur sampai tahun atau 3 tahun, 5
ini celana. Dipegang itu waktu digendong itu waktu itu bekas pipis celana itu kan itu kalau batal lo apa sholat apa bisa. Dan najis pada umumnya akan pindah ke tempat yang basah. Contoh, kalau basah, kalau betul lagi, kok basah betul. Basah pun najis, kok kariang. Kalau tempel kan mau diko baik pindah, najis. Tapi ikut karyang, kok najis kok najis ya, najis. Kok karyang, nempel kan mau diko. Tidak akan batal dalam bagian wajib. Bahkan Bapak Ibu ada sebagian dari mazhab Imam Syafi'i itu wawau itu najis besar, najis kecil Bapak Ibu. Besar. Najis besar, najis mukhalazah. Mukhalazah itu najis besar, tidak bisa satu kali cuci, harus 7 kali. Misal wawau itu kan najis tuh besar. Kemudian kalau tangan kita pastikan kering, nah tersentuh sama kita tubuhnya, kita sedang berwudu. Apakah pindah najisnya? Maka najisnya tidak pindah. Tapi batu tangan awak yang apa ibu? Tidak besar. Nah, jadi kami Bapak Ibu yang mengepel di Masjid itu waspada sekali Bapak Ibu. Di bawah waspadanya. Contoh, ada tai ayam di luar tuh Bapak Ibu, tai ayam di luar tuh. Kemudian kami pel apa? Setelah itu nak kami cuci dong, kami langsung sepel ke sadonya setelah itu najis itu menyebar kemana-mana. Kalau pandai najis itu galak ya Bapak, gitu. Najis. Nah, dia Bapak Ibu berhati-hati sekali dalam hal itu. Tidak boleh dibersihkan dulu najis itu, baru kita gunakan. Bapak Ibu kami lanjutkan. Bagaimana caranya tadi? Caranya tadi kan disebutkan tersentuhnya kemaluan anak Adam dengan telapak tangan atau perut jemari dari jemari. Bagaimana caranya? Mau saja ini contoh deh Pak Ibu. Ini contoh dalam masalah fikih itu tidak boleh tertutup. Memang fikih itu memang harus dibuka. Sama ilmu kedokteran. Jadi ketika anak waktu pipis, japit di tangan meniko. Tidak betul. Dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau orang medikoan batal. Tapi kalau orang medikoan capik mediko setelah selesai kemudian sholat tidak perlu apa dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Itu luar biasa Bapak Ibu. Di Bapak Ibu ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini Bapak Ibu. Bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya Bapak Ibu, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram itu artinya orang yang boleh kita nikahi. Bersentuhan laki-laki yang bukan mahram. Kalau yang bukan mahram berarti boleh kita nikahi. Yang mahram boleh, tidak boleh kita nikahi, haram kita nikahi. Dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Haram. Nah itu mahram haram kita nikahi, yang tidak mahram boleh kita nikahi. Itu patokannya. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Bersentuhan laki-laki. Dalam fikihnya Bapak Ibu disebutkan kulit dengan kulit. Kemudian tidak ada pembatas. Kemudian sudah akil balik. Nah, sudah akil balik. Kulit dengan kulit. Kemudian sudah akil balik. Nah, berarti Bapak Ibu, contoh, aku kan mengajar itu bagi Bapak Ibu. Anak-anak yang akil balik itu kalau tersentuh yang bakal betul. Di TP di SD pun begitu, ulang betul. Tapi kalau anak di bawah belum balik lagi, maka kalau tersentuh dia bersalaman dengan kita, boleh silakan. Tapi syaratnya belum balik lagi. Tapi kalau sudah balik, diulang lagi dalam fikih mazhab Syafi'i.
Nah, lalu ada pendapat ulama seperti ini Bapak Ibu. Kalau kulit dengan kulit, rambut kulit apa Ibu? Enggak. Gigi kulit enggak? Enggak. Kuku? Enggak. Contohnya ada seorang suami seperti ini Bapak Ibu. Seorang suami ini saking sayangnya kepada istrinya. Nah, saking sayangnya dia kepada istrinya, kalau tak menyentuh istrinya itu setiap hari, setiap kali bertemu, tidak senang hati Bapak Ibu. Contoh, bisa tuh rambutnya, sudah boleh laki atau giginya, kemudian apa kukunya atau tidak. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang membatalkan wudhu itu ada 4. 1. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu dari kubul dan dubul apa saja. Kemudian yang kedua hilang akal. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tersentuhnya kemaluan anak Adam, belakang muka Bapak Ibu, kubul dan dubul kami sebutkan tadi, dengan telapak tangan atau perut jari jemari. Kemudian yang keempatnya Bapak Ibu, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kulit dengan kulit, kemudian tidak ada pembatas, sudah akhir balik. Baik Bapak Ibu hadirin yang Subhanahu Wa Taala, mungkin itulah dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami sampaikan dari awal Bapak Ibu, kalau ada ilmu itu yang salah kami sampaikan, mohon Bapak Ibu sampaikan kepada kami, insyaallah akan kami terima dengan lapang dada. Kami di sini Bapak Ibu bukanlah kami orang yang hebat menyampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu lah yang paling hebat, orang tua kami yang mendidik kami bisa seperti ini, duduk seperti ini Bapak Ibu adalah Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Itulah tadi ceramah Pak Ustaz Henry Jal. Kau tampar Pak.